hari kita menjaga barang bukti, tulus ikhlas melayani. Dan di sini ada grand. Ayo grand sapa ki? Disita Negoro. Lah is ki. Menjaga kualitas pasang untuk proses peradilan, menjamin hukum berkepastian. Ayomi sesama insan. Selamat siang teman-teman. Di siang hari ini kita berada di salah satu bangunan di Semarang yang sangat bersejarah. Ya, betul, sangat bersejarah. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Jipos dan saya David. Di sini kita akan memperkenalkan sebuah bangunan yang masih ada hubungannya dengan peranan teramat sangat penting, yaitu Rubasan. Apa itu Mas David? Rubasan itu rumah penyimpanan benda sitaan negara. Nah, mungkin bagi masyarakat Semarang sendiri mungkin 80-90% belum tahu apa itu fungsi dari Rubasan. Kita bisa tanya-tanya di dalam. Ada apa saja di dalam, kita bisa ikutin kami terus. Ayo. Teknologi menilai, menaksir, beri rekomendasi sebagai pertimbangan di dalam eksekusi demi nusa dan bangsa. Ada perlu apa? Kita ada keperluan dengan kepala kakak. Sudah cuci tangan? Silakan cuci tangan dulu. Kita lupa untuk tetap selalu mengutamakan protokol kesehatan. Mengukuhkan prestasi, bersih melayani dengan setulus hati, tak ada dispensasi tanpa terkecuali. Menyimpan, merawat, mutasi barang bukti, menjaga amanah, mengukuhkan prestasi, bersih melayani dengan setulus hati, tak ada dispensasi tanpa terkecuali. Hari demi hari kita menjaga barang bukti, tulus ikhlas melayani, mengabdi untuk negeri, menjaga kualitas pasang untuk proses peradilan, menjamin hukum berkepastian. Ayomi sesama insan demi nusa dan bangsa. Kita wujudkan WBK, menyimpan, merawat, mutasi barang bukti, menjaga amanah, mengukuhkan prestasi, bersih melayani dengan setulus hati. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya David dan ini rekan saya Jipos. Kami dari perwakilan masyarakat yang mungkin belum tahu tentang apa itu arti dan fungsi Rubasan sendiri. Mungkin Mas Jipos lebih tahu. Ya, ini Bapak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai Rubasan sendiri. Jadi saya sebenarnya ingin tahu sejarah gedung ini itu dulunya seperti apa. Jadi gini Mas,
Mungkin saya tahu ya, dengan berdirinya Rubasan dulu tahun 2003, dulu awalnya gedung bangunan ini dipakai untuk lapas kelas 1 Klaten pada waktu itu. Jadi yang sekarang posisinya lapas kelas 1 Gedung Panek di Semarang. Jadi sebelum Rubasan berdiri ini dulu dipakai untuk lapas. Jadi awal mulanya seperti itu. Untuk mengenai Rubasan sendiri itu fungsinya Rubasan itu apa? Nah, di sini jadi sesuai dengan aturan undang-undang KUHP tahun 1981 itu bahwa itu terkait dengan KUHP pasal 44. Jadi Rubasan itu adalah rumah penyimpanan benda sitaan. Tugasnya adalah menyimpan barang bukti yang sedang dalam proses hukum. Jadi kami menjalankan tugas dan fungsinya itu menyimpan, memelihara barang bukti yang sedang dalam proses hukum. Ya, gitu. Untuk prosesnya sendiri Bapak, untuk penerimaan dan pengeluaran barangnya sendiri itu prosesnya seperti apa? Ya, jadi gini, kalau untuk proses penerimaan barang bukti itu ada mekanismenya. Contoh, barang bukti yang sedang dalam proses dari pihak instansi terkait, contoh dari kejaksaan, dari penyidik maupun dari yang lain, pun banyak nih. Jadi barang bukti yang di sini itu tidak hanya satu dari kejaksaan, dari kepolisian, bahkan dari Balai POM ada, dari Becukai juga ada, dari Perhutani juga ada. Jadi semua barang yang ada di Rubasan ini barang yang sedang dalam proses hukum. Ya, jadi yang kami terima proses penerimaan itu ya surat sprint dari instansi terkait. Jadi saya berdasarkan surat sprint dari pihak SITA, sprint SITA, semua kita cek dulu kebenarannya, apakah sudah dokumennya lengkap atau belum. Nah, nanti kami yang akan petugas dari kami akan meneliti semua. Nah, satu, yang kedua, kami selaku kepala Rubasan di sini dibantu oleh dua pembantu kami, yaitu satu Kasubsi pengelola. Jadi pengelola itu menangani pengamanan, administrasi dengan secara keseluruhan, dengan kepegawaian, dengan perlengkapan itu membawai itu dari pengelola. Yang satu ini dari ADM, administrasi dan pemeliharaan, itu khusus yang menangani terkait dengan barang bukti. Contohnya yang tadi yang saya sampaikan, jadi barang buktinya yang teknis. Semua barang yang masuk ke dalam Rubasan itu nanti ada penanggung jawabnya. Jadi Kasubsi ADM itu membawai staf-staf yang bawah itu ada bagian penempatan, ada bagian pemeliharaan, ada bagian nanti pengeluaran, ada pemeliharaan. Itu di situ sudah masing-masing punya tugas. Nah, itu dipimpin ada salah satu Kasubsi yang nantinya untuk bertanggung jawab di sana. Jadi saya dibantu dua pejabat yang terkait dengan Rubasan itu. Kalau Rubasan satu ada di situ ada Kasubsi pengelola, yang satu ada Kasubsi APM. Jadi sudah dibagi tugas masing-masing. Seandainya kami tidak ada di tempat, ada halangan, itu juga nanti akan diwakili oleh pembantu-pembantu kami dan dua orang ini. Gitu. Jadi secara struktur organisasinya itu kalau Rubasan kelas 1 itu dibantu oleh dua Kasubsi. Jadi Rubasan itu sendiri kan berarti rumah penyimpanan benda sitaan negara. Betul, ya. Dan itu tugasnya seperti yang Bapak ke Rubasan sampaikan tersebut. Iya, betul. Nah,
mungkin masyarakat Semarang sendiri belum tahu dasar hukum dari perubasan sendiri. Ya. Itu bisa dijelaskan. Ya. Kalau untuk dasar hukum perubasan itu sendiri yaitu undang-undang, yaitu undang-undang KUHP yang terkait dengan pasal 44 bahwa perubasan barang sitaan yang sedang proses di mana di kabupaten kota itu seyogyanya itu semua ada rubasannya. Jadi masyarakat tentunya mungkin tanya-tanya, rubasan itu apa? Tugasnya ngapain? Nah, itu. Jadi tugasnya rubasan itu jadi nama sesuai dengan tupoksinya, rumah penyimpanan benda sitaan. Jadi nangani barang-barang bukti yang disita atau dirampas. Nah, terus nanti sesuai dengan proses hukum, apakah ini sampai kapan? Ya, kami nunggu sesuai dengan putusan terakhir ikrah dari pengadilan. Itu dan tata caranya. Kami termasuk menerima sampai kapan batas waktunya. Belum diatur kapan batas waktunya. Ya batas waktunya sampai menunggu ikrah proses peradilan. Kalau sudah ada ikrah putusan pengadilan itu berarti di situ jelas. Soalnya di situ ada ingkrahnya itu di situ ada ya bisa diputus dikembalikan kepada yang berhak atau mungkin diputus dirampas untuk yang negara atau diputus dimusnahkan dirampas untuk dimusnahkan itu di situ kita berdasarkan putusan. Jadi kemenangan dari rubasan itu hanya memelihara menjaga keamanannya supaya utuh, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi masuknya utuh, kembalinya juga utuh. Apalagi aset-aset yang dirampas untuk negara, kita punya kewajiban untuk dipelihara agar nilainya tidak turun. Sehingga kalau nanti dirampas untuk negara dilelang, berarti nilainya tetap tidak jatuh. Hasilnya pun hasil lelang untuk dikembalikan, disetorkan ke kas negara. Lelangan sekarang ini lebih mudah dan lebih transparan karena sistemnya online, jadi semua orang bisa mengikuti. Pak tadi sendiri kan bilang pelelangan online ya Pak. Yeah. Mungkin seluruh warga Semarang belum semuanya tahu. Mungkin bisa diinformasikan website lelang itu apa Pak? Nah itu melaluinya ini nanti melalui terbuka. Jadi contoh dari informasi pengumuman nih ada pengumuman besok tanggal sekian akan ada lelang barang rampasan negara, ada pengumumannya itu. Jadi pengumuman melalui online, melalui media, melalui koran kan ada itu. Nah nanti masyarakat mau mengikuti ya. Atau mungkin kalau memang kurang puas bisa tanya ke kejaksaan. Dari info yang saya terima di beberapa narasumber atau di beberapa media itu di sini dulunya informasinya ada penjara dari zaman Belanda. Nah, itu kira-kira tahun berapa itu Pak? Oh gitu, jadi berapa tahun umurnya? ya gitu. Jadi tadi kan terkait dengan bangunan ya. Iya. Postur bangunan ini kan memang sebelum dulu dipakai rubasan, dulunya memang ini tinggalan Belanda. Gedung ini tinggalan Belanda. Bahkan sampai sekarang pun masih menjadi cagar budaya. Jadi sejarahnya dulu memang ini dibangunnya untuk penjara memang. Nah tahunnya dulu ya zaman tahu kita pun belum lahir juga sudah ada penjara di sini. Itu. Terus saya masuk jadi tahun 1987 ini baru sudah lapas kelas 1, bahkan mungkin dulu sudah bukan tahun 2000 bukan 1020 lah itu sudah ada penjara di sini. 1990. Iya, 1120-an gitu. Itu sudah ada penjara di sini. Karena ini dulu juga penjara ini untuk satu, saya dulu masuk tahun 87 itu ada tahanan politik juga, masih ada tapol sini. Tahanan politik ada, sampai sekarang pun masih ada. Masih ada. Ruang-ruang sel-sel tahanan politik yang bekas dulu dipakai. Tapi karena ini sudah ditinggal lama kan banyak
bekasnya saja. Oh. Bekasnya saja masih, tapi itu sudah ditinggalkan dalam. Jadi memang ini ada nilai-nilai bangunan ini yang mengandung sejarah dulu. Oh. Jadi sampai sekarang itu bentuk modelnya itu ya masih model seperti zaman Belanda. Nah, satu lagi ini saya rencananya ini nanti, ini kan ditinggalkan oleh lapas dulu kan tahun 93, Iya. 1993 ditinggalkan ke Gedung Pane, ya kan? Nah, 93 pindah dari sini, mulai dari 93 sampai 2003 di sini gedung ini kosong, nggak diisi, nggak di apa-apain, jadi ditutup rapat. Dan gedung ini dulu udah seperti hutan karena berapa tahun ditinggal, Salah gitu. berbengkai Tahunan. 10 tahun gila itu kurang lebih. Bahkan itu dulu orang kabarnya di sini nih banyak yang ya karena gimana namanya bangunan ditinggal kan, di dalam itu udah seperti hutan, Iya. alat belantara di dalam itu. Orang mau masuk itu dulu mikir ya dalam, karena udah puluhan tahun ditinggal, nggak pernah orang nggak masuk, nggak pernah orang dijarak dia sama orang, ya luar biasa. Apalagi dulu bekas tahanan, bekas. Jadi mindsetnya jadi kemana-mana Ya, gitu ya Pak. Ya, orang jadi sekitaran sini. yang jelas itu gedung bangunan ini sampai sekarang masih utuh, masih kokoh, bentuknya masih sesuai dengan dulu, hanya fungsinya Ya. Oh. 2003 itu karena ada perubahan berdiri dari kantor Kementerian Hukum dan HAM, khususnya kantor wilayah, kami sebagai perubahan ini loh, perubahan didirikan belum punya gedung, ini tempatin gedung itu, kami dikondisikan dulu, dibersihkan dulu, ya bebat alas bahasanya itu, baru kita sudah sekarang jadi seperti bersih sekarang ini. Tapi kita nggak bisa dan nggak boleh merubah-rubah dari pose Jadi bentuk tetap bangunannya. asli ya Pak ya? Asli, masih asli bangunan. Oke, Pak, mungkin kita bisa langsung Kayaknya penasaran. Cukup. Cukup. Nah, yang disampaikan, nah, terima kasih sebelumnya Ya. dari panjenengan sudah punya inisiatif ya, punya gagasan. Mungkin barangkali untuk perubahan itu juga kedepannya mudah-mudahan bisa lebih akses masyarakat juga itu supaya lebih tahu, oh ternyata perubahan tugasnya ini, ya salah satunya ini. Memang banyak sih yang tanya itu perubahan itu apa sih, nah gitu. Jadi kalau kita nggak mengenalkan ke masyarakat, tentunya ya masyarakat juga nggak ngerti, Iya. nggak tahu lah. Ini mungkin dari lewat panjenengan semua barangkali bisa untuk menjual perubahan lah, gitu. Menjual istilahnya apa? Menjual itu loh, perubahan ini ke publik supaya mungkin lebih tahu yang tadinya mungkin nggak ngerti perubahan itu apa, mungkin dengan panjenengan bisa mempromosikan perubahan itu, nanti masyarakat mungkin lebih mengenal itu, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu, dan silakan kalau panjenengan mau melihat lokasi tempat penyimpanan di Rubasan, nanti saya antar. Oh siap. Iya. Terima kasih sudah berkenan untuk waktunya sampai mau menemani kita untuk Ya, ke lokasi. iya. Oke, gitu. Kasih bersih melayani dengan setulus hati, tak ada dispensasi tanpa terkecuali. Layanan pasang barang, berkepastian hukum, wujudkan transparansi, kelola barang bukti. Layanan pemeliharaan yang berkualitas dengan inovasi dan integritas tanpa batas. Revitalisasi barang bukti. Mungkin bisa dijelaskan Pak, pertama dari bangunan sebelah sana sampai sini. Oke. Gini, kalau untuk bangunan asli itu masih zaman dulu masih satu, jadi tidak ada perubahan.
Ini contoh seperti besi. Ini kan ini memang dari dulunya memang masih aslinya. Hanya berubah nih di sini. Di sini atap itu kan dulu kalau untuk masukin barang masuk jenis tinggi ya seperti bis, truk itu nggak bisa, tidak ini aja. Sampai ini asli. Ini ya, kunci ini semua asli. Nah, karena kan ini agak kosong. Oh, ini pintu 1, pintu 2, di sini ada pintu 3. Jadi batas ini dulu steril. Oh, batas ini. Gerbangnya dulu tingginya segini ya? Iya. Di truk sama bis tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Karena kita fungsikan untuk penyimpanan barang bukti ya mau nggak mau kan harus masuk. Sehingga tahun 2003 baru itu dinaikkan. Oh. Hanya ini aja yang berubah. Cuman untuk yang pemisahannya masih Asli ya Pak. Lihat aja di talisnya. jendelanya juga Iya, masih utuh semua. Dan ini masih bisa dipakai. Engselnya pun engsel jendelanya terlihat engsel zaman dulu. Ya, asli semua. Itu, mari kalau mau dilihat ke dalam, contoh ini ada petunjuk arah yang terkait dengan ini P2U, Bukti Pamlola yang tadi saya sampaikan, termasuk ada TU, pegawai kapan, ada antri juga di sekitar jadi sekitar ini untuk bekerja administrasi. Tapi kalau udah masuk ke sana untuk area steril untuk area penyimpanan. Oh, sebenarnya ke sana. Jadi seperti ini sudah masuk tempat penyimpanan. Bisa? Mungkin bisa. Ya, lebih boleh. lanjut. Nah, nanti kita ke dalam aja. Dan ini dulu lapangan kegiatan olahraga narapidana. oh ini masih ada garisnya juga ya Pak ya. Kalau ini ya ini salah satunya. Di ruangan ini kegiatan narapidana. Ini pun tidak ada perubahan ya Pak? Masih ini kalau dulu belum di ini ya, belum di mapping, masih tanah. Di tanah. Jadi karena dulu untuk kegiatan ini masih berupa tanah. Jadi asli ini gedung ini asli. Dulu ini blok A namanya blok A itu khusus untuk narapidana yang bekerja dulu tamping istilahnya. Oh, yang ini Ya. Oke, bisa langsung ke sana aja. Amanah mengukuhkan prestasi, bersih melayani dengan setulus hati, tak ada dispensasi tanpa terkecuali. Menyimpan, merawat, mutasi barang bukti, menjaga amanah, mengukuhkan prestasi. Sumur bukan ini ya, sumur kalian. Sumur zaman Belanda. Iya, dan sumur ini nggak pernah besar. Tiga juga nggak kering. Dan sini tuh dulu ada sumur, ada sekitar 9 sumur ini. Sumur. Setiap blok tuh ada sumur masing-masing. Sekarang ada sini juga asli, sumur masih asli itu. Ditutupin. Masih kita pakai untuk tower kan. Satu lagi untuk sumur lagi untuk khusus untuk masak. Masak bagian melayani dan mau lihat silakan kalau mau. Ini sekarang dipakai untuk penyimpanan. Jenisnya barang bukti. Nah, ini ruang dulu untuk dipakai narapidana yang khusus yang bekerja di sini. Jadi orang-orang yang bekerja tinggalnya di sini. Kenapa tinggal di sini? Karena mudah. Setiap saat bisa para petugas di sini. Oh, berarti tahanan yang bekerja ya? Iya maksudnya. Jadi tahanan yang dikerjakan di sini di ruangan ini ya. Ruang ini. Nah ini masih asli untuk kostumnya ini. Angin-anginnya kan masih ventilasinya ini. Saya hanya nutup ini ternitnya ini. Kalau nggak ditutup tuh yang ternit cepat kotor. Kalau kelihatan postur untuk bangunannya ini masih asli semua, belum ada perubahan. Seperti
sepertinya ini dilihat dari angin-angin itu jendela atas itu masih asli. Jadi temboknya pun masih asli. Ini temboknya. Hanya ini mungkin ini ada sedikit perubahan karena pintunya. Dulu kan pintunya kecil, ini diperbesar karena untuk masukin kendaraan itu kan supaya agak mudah. Itu bentuknya udah berubah. Ada berubah pintunya. Terus ini juga yang berubah ini internet tambahan. Aslinya kan atasnya masih ada. Aslinya papan. masih papan biasa. Papan dengan papan 3 cm. Papan semua tuh di sini semua papan. Papan tebel itu, papan jati. Ini kelihatannya memang masih jelas. Ini karena ketempatan barang bukti kan butuh bersih, Iya. sehingga kita pakai untuk penyimpanan. Itulah rubasan ini jenis ini. Dan ini sekarang motor yang ada di rubasan ini kurang lebih sekitar 380-an unit. Ini beberapa tempat, tidak hanya di sini aja. Belakang. Nah, ini kan kita lihat itu kan ada kertas yang warna kuning, merah, dan biru, Pak. Itu apakah ada bedanya? Beda. Justru tadi yang saya sampaikan, kalau yang merah itu dari penyidik dilimpahkan ke kejaksaan, masih nempel. Kejaksaan juga punya warna sendiri. Kejaksaan dilimpahkan ke rubasan, kita rubah lagi jadi kuning. Jadi ada berapa tiga kartu. Oh, sama yang biru itu ya biasanya. Jadi punya penyidik, punya kejaksaan, punya rubasan. Karena untuk memudahkan. Dan sekarang juga sudah rubasan itu sudah mengikuti zaman kemajuan terkait di digitalisasi ya, SDP termasuk. Ini sudah kita menggunakan barcode. Oh, barcode ya. Oh, Jadi semua data yang ada di sini sudah masuk data di kami. Jadi mudah kalau kita mau mencari barangnya mana, datanya mana, ini sudah ada barcode-nya. Seperti ini teman ini barcode nih. Ini yang sudah di barcode ini berarti ini. Kalau ini label biasa. Ini baru. Nih contohnya nih. Ini barcode. Ini yang sudah masuk ke aplikasi ini. Ini sini. Semua sudah terdata. Jadi kalau orang mau mencari barangnya di rubasan itu tinggal kita buka di aplikasinya sudah bisa. Sudah bingung kayak zaman dulu masih nyari-nyari di mana tempatnya ada barang enggak di sini. Sekarang sudah terwakili dengan adanya IT lah, sekarang sudah mudah. Proses ini IT-nya kita sudah untuk masuk ke kita buat melalui barcode. Ini yang sebagian aja. Kalau yang ini kan mobil di belakang. ini sebagian sebanyak ini ya. Belum yang lain-lain ini. Begitu yang tadi saya sampaikan, ini jumlah kendaraan aja sekitar 400. Ini kemarin sudah banyak saya keluarin. Ini jumlah motor kan seluruhnya di rubasan itu 300 berapa? 380. Dan ini kan kita lihat juga di motor tidak ada kunci. Oh, kuncinya disimpan di sana. Berarti ada penyimpanan khusus ada kunci-kunci. Iya. Barang tersebut. Jadi kunci-kunci ini kami simpan di gudang sendiri. Itu pun juga ada tanda-tanda. Ada. Dikasih Jadi tanda. petugas penempatan itu tahu di gudang mana, motornya apa, ini kuncinya ini. Jadi nggak tahu kalau ganti orang. Ini semua nggak ada yang nempel yang kunci, karena kita ada penyimpanan sendiri. Nah, kita orang datang nih, mau ngambil, cek dulu motornya, jenisnya, nomor mesinnya, nomor rangkanya, sama atas namanya siapa. Nomor ini, plat nomor polisi itu. Kalau masuknya tanpa plat nomor ini, tercatat memang tanpa plat nomor, hanya rangka. Tapi kalau yang ada nomornya ini, kembalinya nomor ini. Jadi pengambilan barang bukti berupa motor jenis Honda Pak bla 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 tanpa nomor, tanpa ini plat nomor, ya itu udah. Jadi sesuai yang barang yang diterima ya Pak. Iya. Gitu ya. Jadi pada saat kita terima itu juga diidentifikasi, cek dulu. Dicek.
kondisi ya Pak ya. Cek kondisi barangnya, ada apa, mungkin ini mungkin ada seperti ini, ada apa enggak ya. Semua terdata. Sehingga asal kita terima. Ya, sebenarnya ada spionnya, ada enggak, spion satu, ada spion lengkap. Itu kira-kira itu. Nah, kunci ini semua disimpan. Memang ini di sini ya termasuk ada. Ya, dari segi penyimpanannya sudah tertata. Ya, bagus. Boleh silakan. Ya. Silakan kalau mau lihat tempat yang lain nanti kita bahas. Siap. Udah? Cukup. Kancing lagi. Oke. Sip, sampai dulu aja. Makasih. Ya. Jadi gini Mas, ini sini juga dulu tempat khusus warga binaan. Tapi ini yang di sini orang ini yang kerja di bagian dapur masak dulu di sini. Bagian pantry ya Pak. Pantry yang di sini. Jumlahnya kurang lebih sekitar 30-an orang. Satu ruangan ini Ya. 35 orang. Dulu. Ya sampingnya ini rumah sakit. Ini rumah sakit poliklinik. Ya, dipakai untuk poliklinik. Semua kalau ini ada ruangan-ruangan. Kalau misalkan napi sakit, dibawa sini. Napi habis berantem berdarah-darah, karena nggak Memungkiri juga ya. napi berantem ya Pak ya. Ya ini sering. Sering. Kalau napi berantem di sini, ajang berantem di sini. Oh, bawa kalau dulu bawa ini senjata tajam ngeri. Saya ini pakai penjara dulu. Ini ada dulu bekasnya untuk apa namanya poliklinik tempat obat. Kalau ini ruangan kecil. Nah ini dulu sel nih, sel untuk penyerapan. Ini dulu pagar. Jadi strap juga Pak. Strap. Ini strap sel ini. Ini yang kelihatan masih asli kusen-kusennya, pintunya pada hilang. Nah, kalau yang lihat ininya masih asli. Atasnya itu ya Pak. Ya, itu sel dulu. Jadi sel satu orang. Oh seperti Jadi kayak sel isolasi. isolasi ini orang napi yang bandel lah, melakukan Pak, ya. pelanggaran ya masukkan situ. Oh. Dan ini sudah terkurung, masuk sini. Kalau udah terkurung aja masuk sini. Satu sel satu orang. Biasanya kalau napi yang masuk sini itu ada batas waktunya atau Tidak. Itu tergantung dari kitanya. Kalau memang sudah kapok betul ya kita bisa ada tingkatan kan pembinaannya tingkatan. oh Kalau memang ini bandel ya taruh situ aja. Jadi pada nanti ngerusuin yang lain, Iya, dikeluarin, dibandel lagi gitu Pak. ini udah masukin situ. Ini dulu sel itu. Ini pintar aja. Ya, ini belum pertemuan, ini dulu ceritanya ya kegiatan dalam rangka seperti kayak bulan Bulan buat napinya. Tapi ini ada masjid di sini, di sana ada gerejanya. Nah ini bentuk bangunan yang masih asli ini masih asli semua nih. Contohnya masih asli. Ini kelihatan. Jendelanya kan masih asli. Mesinnya masih aslinya. Jadi di dalam ini dulu satu blok isinya 50 orang dulu. 50 orang nih satu 50 orang itu hanya diperkuat satu pintu. Ini pintu aslinya. Oh. Ini pintu asli ini. Dua Jadi, lapis ini ya Pak. iya. Ini saya masuk asli. Ini bangunan aslinya nih penjara ini. Kalau udah ini bangunan penjara. Jadi selnya. Ini dulu masih aktif sampai sekarang masih kita pakai. Itu dari sejarahnya dulu memang untuk tahanan pidana di sini. Sampai sekarang. Ini kalau Nah ini yang atas-atas itu dulu untuk tidur narapidana itu dulu. Tidurnya hanya di tikar aja pakai tikar Pak, alas tikar itu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dulu tikar. Jadi di atas ini isinya bisa 20 bisa.
Itu satu kotaknya itu. Iya, satu kotak. Tidur di ubin Udah. nggak berelastik. Nah, itu nanti ada kamar kecilnya di ujung sana. Oh, Di dalam. ya, ya. Untuk toilet. Toilet, kamar kecil di sana. Kalau untuk saat ini mungkin untuk penyimpanan barang sitaan Ya. penyelundupan ya, Pak? Macam-macam nih. Oh, macam-macam. Jadi dari bea cukai ada, dari seperti kayu itu dari perhutani ada. oh iya. Dulu ada ada sitaan rel kereta api ada di sini. Iya. Pencurian. Pencurian. Iya. Oh. Kereta api. iya. Potong dipotong-potong udah. Itu juga ada apa, mesin dingdong juga ya. Dingdong dulu di sini, habis kemarin Hah? diambil dimusnahkan. Oh, itu masih ada. Jadi di sini ada masih asli seter kapasitas 50 orang. Nah, dulu. Kalau di sana kayaknya masih ada yang belum dibuang. Oh, tulisan di atas ini ya, Pak? Iya, tulisan di situ. Sini. Kenapa situ? Di sini. Di sini ada tulisan kapasitas 50 orang. Ini bentuk aslinya. Ini misalnya. Oh, itu asli. Iya, ini masih asli. Jadi dulu sejarah cerita gedung ini memang untuk tahanan. Narapidana. Jadi bagi dua, yang blok sana khusus tahanan, yang di sini untuk narapidana. Tahanan itu yang prosesnya masih dalam proses hukum, belum putus, dan yang udah putus dipindahkan ke sini. Ini narapidana. Jadi orang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap di sini. Oh, Bedanya tahanan dan narapidana. Ya kan? Dan bedanya narapidana di lapas dengan rutan, dengan rubasan beda juga. Kalau di rutan lapas itu hanya nangani orang, tapi di rubasan nangani barang. Oh, Jadi orang berbuat dimasukin ke mana lapas rutan, barang buktinya di rubasan situ. Jadi saya tugasnya sekarang ngurusin barang bukti. Nah, bangunan itu seperti ini kan asli semua sih, masih. Ini kan semua kayu-kayunya. Oh, iya, benar. Luar biasa. Itu masih Ya kan? asli. Ya. Asli kayu-kayunya. Pas atas itu masih nilainya masih. Bahkan pilarnya pun masih ya, Pak ya. Pilar-pilar itu kan itu bentuknya masih belum ada Masih. perubahan. Iya. Oh. Iya. Ini nanti akan difungsikan lagi untuk tahanan, jadi rutan. Oh, mau dikembalikan fungsinya kembali. Iya. Untuk Jadi tahanan khusus. Jadi untuk memperkuat atau mungkin mengalih kepenuhannya di lapas Dumbane, khusus yang tahanan pindah ke tahanan sini. sini. Iya. Nah, tahun ini Pak, 2021. ini yang sering orang itu salah mengartikan tentang tahanan sama narapidana, Pak. Untuk tahanan sendiri itu berarti yang belum melalui proses pengadilan. Masih dalam proses penanganan. Oh, masih dalam proses Belum pengadilan. putus. Kalau yang narapidana udah putusan ya? Iya. Oh. Jadi di lapas gitu ya? itu pembinaan di sana. Oh, jadi Jadi berbeda orang ya, yang Pak? udah mempunyai kekuatan hukum. Oh. Tak misalkan putus berapa kamu? 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Oh, itu Tapi kalau di sana kan disebut masih ya? tersangka. Oh, iya. Tersangka masih dalam proses Proses peradilan. hukum, ya, Pak. sidang itu misalkan itu. Oh, jadi itu ya bedanya narapidana sama tahanan ya. Mungkin bisa Kurang lebih dilanjut itu. lagi, Pak. Nah kebetulan dulu saya juga pernah tugas di sini jadi tahu ceritanya gitu loh. Jadi ini terkait dengan ini nanti bisa sampai menjumpai barang bukti yang 2003 juga ada. Masih ada 2000. Itu 2003. Apa, Pak? Mobil ini ada sejarahnya, ini ada yang masih memang saya minta proses untuk nanti dikembalikan ke kejaksaan. Jeep itu ya, Pak. Jeep Warkop sama taksi ini di taksi Atlas itu tahun berapa itu Mas? Oh, yang tutup terpal putih. Iya, iya. Nah itu masih satu-satunya nih mobil yang masih lama yang tertinggal ya di itu. Kalau ruangan ini sendiri Pak, ini Ini ada gudang umum juga. Sama ya. Sama. Yang Jadi ini depan. saya pakai untuk kendaraan bermotor. Ini contohnya. Beda. Motor 89 unit. Nah, Ini yang sepeda ini 6 unit. Oh, jadi ini data ya, Pak ya? data. Data yang ada di dalam Iya, sini ya? iya. Oh. Jadi kalau mau lihat ini isinya berapa sih mungkin bisa di sini dilihat. BBM 30 dari jerigen ya. Iya.
Jadi semua itu nanti bisa kita tetapkan ini sesuai dengan isinya di dalam. Oh, ada bekas motor laka lantas juga ya Pak? Ada, laka Hancur. juga ada. Banyak kan? Iya. Ada Astra Agren juga yang plastik juga. Jadi maunya jenis motor apa aja di sini ada. Harley juga ada di depan itu. Oh, Harley, Pak. Harley Division besar. Besar sekali itu ada. Ini sumur juga nih, sumur dulu nih. Ini sumur. Ini sejarahnya dulu sumur itu ketutup ini sumur. Oh iya Pak. Nah, jadi sumur ini dulu untuk mandi para pejalan. Di sini ini orang mandi para pejalan. Ya, ini dulu masih datar, lah ini kita buat gedung untuk atasi ini supaya tidak banjir. Berarti untuk ini apa? Apa irigasinya air ya? Jadi ini udah ada peninggian. Irigasinya enggak ada peninggian. Kalau dilihat sampai bikin irigasi seperti ini sih mungkin dulu rendah lagi mungkin. Nah itu di golong itu, ini kan golongnya. Iya kan? Itu kotak. Itu dulu ruang kontrol, istilahnya ruang kontrol. Setiap malam kalau petugas ini harus ngisi kontrol itu, kalau enggak belum ngisi berarti enggak malam enggak dikontrol. Itu kelihatan gitu, tapi bukti bahwa malam berapa jam berapa Petugas ya, Pak? ada orang masuk itu lewat kontrol. Bisa dikata benar-benar terkontrol. Iya. Kan langsung aja. Nah, ini saya kira sama ya. Jenis penempatannya sama ini. Cuma memang tak isi untuk barang bukti. Barang bukti. Nah, ini jenis kartok ini kartok. Masuk tahun 2007 nih ya. Tanggal masuknya ini 2007. Oh, bukan yang paling lama ya? Yang lama yang sono. 2007 nih sampai sekarang. Land Ini Cruiser ya Pak. penipuan. Ini anu kartok. Tapi sebetulnya enggak ada yang mau sebetulnya, ini kan masih yang panitia. Nah ini dulu untuk tempat pelatihan ini, ruang ini. Jadi saya masuk di ruang ini tempat pelatihan Pak. Pelatihan. Ini ruang pelatihan. Pelatihan ini dulu kalau kita di Lapas Semarang ini pelatihan, ini dulu produksi kain biru, kain pakaian untuk napi. Di sini dulu mesin jahit itu banyak sekali sampai puluhan. Jadi narapidana dulu yang mahir-mahir di sini dilatih untuk Oh, pelatihan keterampilan ya. keterampilan menjahit Pak. Menjahit apa kain biru? Ini kan gedung ini, ya Pak. gedung ini kan gedung masih asli. Oh iya Pak, ini bisa dikata masih baru gede-gede ini Pak. Ini bukan konstruksi baru ini Pak. Ini kan kayunya kayu jati semua. Dan itu masih utuhan itu, nggak sambungan lagi itu. Ya, itu masih utuhan. Ini terus terang aja nih, karena ini sudah banyak lama dijual. Tentunya kita pakai penugasan, kita bersihkan dulu. Tugas kami itu bersihkan untuk tempat mobil-mobil ini. Oh, berarti sekarang buat tempat mobil-mobil Iya, sitaan. iya, mobil sitaan. Ini gedung dulu, jadi untuk dipakai untuk latihan pekerjaan narapidana. Menjahit. Menjahit, ya. Saya dulu sempat di sini soalnya. Di sini. Ini sini itu dulu khusus yang pria ya? Pria atau Pria, yang iya. pria ya? Iya. Oh. Wanita yang di Oh. Berarti kalau yang wanita memang dari dulu udah di sana, ya. Oh. Cuman yang sempat berpindah itu yang pria Iya. ya. Ini gedung ini semua itu buatan tahun kalau nggak salah sekitar 1920-an ya mungkin ya. 1920. Iya, cuma penjara ya. Era-era Belanda berarti. Masih Belanda. Belanda masih masuk. Ini yang bangun di Belanda Pak, bukan orang ini, Belanda. Kelihatan dari pilar-pilarnya. Pilar-pilarnya. Iya. Dulu kan
kayu-kayunya kan gampang maksudnya. Ya mungkin Iya. bisa Ya itu ini yang kelihatan agak sedikit kerawat, tapi yang sudah nggak kerawat yang sebelah sana itu memang nggak saya pakai. oh, karena memang mungkin dari kontur bangunannya sendiri udah rawan atau udah. bagaimana Mas? Ya di samping itu kita cukup nggak harus sampai ke sana. Iya. Satu, yang kedua di sana memang sudah agak berat parah banjir kalau hujan. Oh, Jadi, karena lokasi ya Pak, lokasi. ya? Faktor lokasinya dia lokasi itu parah sekali. Jadi jarang diambah kalau kita enggak ini. Tapi ya namanya kita kebersihan tetap terus bukan. Ini yang taksi A kelas ini Pak? Ya ini atas 2003 ya Pak ya. 2006 Pak. Hah 2006? Yang tahun masih awal 2003 itu kayu ya Pak. Kayunya. Ya, kita 2006 kasus laka loh nggak salah. Kasus laka. Ini Atlas ini udah nggak tahu dah sejarahnya gimana nih. Saya juga butuh informasi yang pasti ini untuk supaya bisa diproses ada saat kita ini selesai keluar. Ya dikasih pun kalau kayak saya buat apa? Iya, nggak mau. Bener Pak. Dikasih pun buat apa? Ini jendela yang contohnya kayak rusak. Oh, tralis-tralisnya ya Pak ya? Itu tuh ada tulisan kapasitas 50 orang. Nah itu boleh kamu. Ini yang asli ya. Ini juga sumur nih, dulu sumur. Ini. Ini bentuknya masih betul sumur. Mas David, mungkin kalau yang apa kayak mobil taksi, mobil jeep itu mungkin kalau sekiranya kayak monumen itu mungkin dia yang mau ambil mungkin kalau sekiranya memang Mungkin yang sih kali ya taksi kurang tahu. kayak monumen kecelakaan atau apa seperti itu. Ya, ini contoh ya. Ini contoh nih. Ini kapasitas 50 orang ini. Ini yang masih asli. Beberapa tinggalkan. Wah, masih Tahu. Nah, ini yang ini pintu udah nggak ada pintu. Ini udah lepas. Oh, pintu sini ya. Ini dulu tahanan. Ini rontohan kayu dari atas atau sitaan, Pak? Ini kayu bongkaran dari depan itu. Oh, bongkaran dari depan. Dari depan ini. Oh. Depan. Oh, iya dari. Yang ruangan pertama kita datang lagi yang ada perubahan di langit-langitnya. Iya. Mungkin di atasnya itu seperti ini ya, Pak, papan-papan yang diceritakan. Ya, ini aslinya nih. Ini aslinya. ini ketinggiannya mungkin dulu asli memang segini ya Pak? Iya, ini aslinya. Segini ya? Iya. Ini aslinya. Ini kalau hujan tergenang air Ini aslinya nih. oh, itu kamar kecil. Ya, ini kamar tahanannya. Ya, ini aslinya, ini asli itu. Ini kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Ini. Temboknya pun juga cuma segini. Ya, itu aja. Masih Ya, nanti atau mungkin kalau masih ada yang mampu ya nggak apa-apa. Nanti ditulisin paku juga nggak apa-apa. Oh, gitu. Ini paku juga. tinggal cukup ya. Oh, yang penting jangan. Nah, Hati-hati ya Mas. ini dulu ruangan ini khusus untuk sel strap. Jadi narapidana yang berbuat nakal misalkan itu ini dimasukkan ke sini. Nah, di sini ini kalau udah masuk ke sini jarang ditengok, jangan dibuka, jarang
Paling kalau kasih buka itu kasih kalau kasih makan. Ada penerangan ya Pak? Gitu. Ada. Dulu dikasih gelap ini. Oh, Jadi seperti kayak Benar-benar untuk sal untuk merenung ya Pak ya. iya. Orang ini kan di dalamnya itu kan ada tidurnya di sana. Ini di sini ini hanya untuk angin-anginnya di sini. Angin ya Pak ya. Ya ini ruang angin-angin. Ini. Ruang tidurnya di belakang itu yang kecil sedikit. Jadi ini masuk sini satu. Dan ini kan dulu sel semua apa namanya tralis. Bentuknya, tralis. Masuknya lewat situ. Jadi makanya kalau mengisolasi orang yang bandel-bandel bawa ke sini masukin udah dikurung. Ini Ya. paling belakang Pak. Paling belakang. Paling belakang ya. Belakangnya tuh udah tembok. ini pun ada double pintu ya Pak? Double, 1, 2 Ruangan. Ini angin-angin saya maksud Angin-angin. angin-angin sini. Angin-angin. Udah gampang aja gini. Ruang tamu udah sama kamar. Iya, kamu tidur di sana. Ini betul-betul yang masih asli ini masalahnya ini masih asli. Ini ikonnya kan asli. Kalau zaman sekarang kan Udah ya. ini asli. Dan ini tanamannya juga udah tumbuh di tembok juga. Ini mending nih. Tanaman kecil tadi besar-besar sekali. Oh, gede-gede Pak. Sampai mungkin Bunuhin ini kan kalau nggak dirapin, jadi itu atas pohon ini tutup bekas bukan ya, Pak? kayak hutan ini. Hutan ini. Oh, itu bekas batang yang dipotong. Ya itu pos. Kayak laba-laba ya. Pos paling belakang. Yang atas itu ya Pak ya. Oh, Pos atas belakang. Ya kalau lihat dari pos jagaan belakang. Nah, sini tahanan juga blok ini tahanan. Ada batasannya nih tahanan. Iya. Sambil jalan pulang ke depan, nanti di sana juga khusus ada tempat apa orang-orang yang ini ya kalau mandi ya di tempat. Kalau ini kan ada tempat kamar mandi umum istilahnya di sini. Umum. Ini memang nggak bisa hilang air ini kalau musim hujan. Karena penyerapannya nggak ada. Jadi emang udah tergenang gitu aja ya Pak. Iya. Di sini ya Pak, dan nggak ada penyerapan juga. Iya. Keluarnya air kemana gitu. Betul. Ini kemana harus mengarahkan airnya? Di sini udah nggak ada. Lari sini pun malah air sini lari ke sini ya Pak nanti. Betul iya. Iya. Ya seperti ini nih. Dulu ini tempat ini juga untuk tempat transit mandi. Mandi. Ini Kamar mandi luar umum ya? Ini baknya nih Mas nih. Baknya. Nah, ini yang air tadi. Kalau mancing situ enak Pak. Ini bukan namanya ini untuk jatah makan dulu orang penjara ini. Kalau mau ngirim makanan, dimasukin sini. Iya. Nanti dulu dibawa pakai ini. Dibawa. Ini di sana dipikul. Nanti kalau mau ngasih jatah orang-orang tahanan itu, ini dulu pakai ini. Ini asli. Ini zaman dulu sejarah. Jadi satu ruangan gini satu ember Pak. Iya dulu. Oh, Jadi untuk ukuran ini, segini ya. ini pakai ini. Ini kan banyak tuh, barang-barang pada rusak. Ini kamar mandi. Ini yang jelas itu jenis bentuk bangunannya ya ini. Ini Atasnya. Ini zaman Belanda itu sudah diperhitungkan ini angin-angin Pak. Jadi tidak panas walaupun di situ banyak orang. Ini karena ada angin-angin, itu angin-anginnya itu kalau hujan itu nggak masuk, tapi
Kalau misalkan panas, Biar sirkulasinya lancar ya Pak ya. dan diperhatikan berada itu hebat. Bentuknya gimana sih? Ini yang tadi ini kan ada yang sana ini tidur di sini. Oh, tidur sini. Ini dihancur udah hancur nih. Udah lama ini hancur. Dulu papan ini. Papan ini tidur orang. Sini, terus itu Ini juga juga ya. ini semua ini. Sini. Sini dulu itu papan semua. Papan sudah pada hilang. Sudah lama. Sudah siap. Jadi itu ceritanya ini bentuknya masih asli jumlah orang pembinaannya tuh Kamar 10, kapasitas 10. 50 orang. ya sampai sana. Nah ini dulu itu ya, itu tempat mandi umum narapidana. Kalau sore mandinya pada di situ, udah telanjang lama-lama di situ. Oh, di situ ya Pak. Itu Oh iya. untuk nyuci, untuk mandi. Apa-apa di situ ya? Iya, itu ada baknya, ada. Ya. Jadi memang Ini juga satu yang dipotong-potong ini. ini dulu pohon ini. Iya. Ya mas dulu. Akar ya Pak ya. yang sudah tumbuh ya, berkian tahun nggak pernah terus sehingga Ini udah dipotong-potong ya Pak ya. Dipotong. seperti bentuknya ada, tapi untungnya aja besinya masih ada. Oh iya. Iya. Oke, mau lanjut lagi. Siap. Lanjut Pak. Ini kapasitas 50 juga tuh. Kapasitas 50 ya Pak. Berapa itu? Ya. Dari angin-anginnya yang kelihatan Angin-angin asli. kecil ini juga angin-angin yang atas atap itu ya Pak ya. Iya. Ini blok tahanan. Mas. Jadi Yang besok tahanan. nggak pakai yang sebelah sini ya? Tapi yang tahanan sini. Ini tahanan ini. Nah, ini tahanannya. Oh, ini binnya masih asli. Ini yang ada yang si utuh gede ini si utuh. Yang bin lama ini. Iya. Kotak kecil. Ini kira banget. Itu kamar mandi juga. Yang parah itu yang di sana. Ini nggak ada. Ini juga berapa ya? Ini zaman dulu Kapasitas Ya. 50. Ya. Sama ya Pak ya kayak yang lain. Sama, tadi. semua sama. Semua bentuknya sama. Ini sumur juga ini. Oh yang sini ya. Iya. Ini sumur. Sumur ya. Tadi berapa? 9 ya Pak ya? Kalau 9. nggak salah. 9 Ini sumur ya. sumur ya. Ini satu. Kita nggak ngitung tadi pokoknya. Iya, Di sini pokoknya jelas jumlah tempat 9. mandi semua. Nanti terakhir ya. Ini sumur nih, Mas. Cuman kita nggak bisa lihat ke situ ya Pak udah. Wah, udah kering, Bang. Ini sumur nih. Udah tutup. Aslinya nih sumur asli. Oh iya. Kalau orang dulu kontrol yang ahli itu biasanya bawa kayu apa bambu. Kalau belum ini lihat ini. Tatakin Pak. Ya gini orang-orang kalau dulu gini. Kalau ada bunyinya lain berarti ada apa-apa. Apa mungkin gergaji apa. Oh, untuk kontrol tralis ya Pak ya? Udah nggak ada garis potongan atau apa itu suaranya bunyinya beda Pak. Iya. Ini sumur juga nih. Nih, sumur mandi juga nih. Sumur mandi ini. Sumur mandi. Ini masih asli sumur ini. Ini ketek banget nih. Ini dulu ditimpa buat mandi. Ini buat mandi. Ya. Ini ke dalamnya lagi masih ini. Ini ya masih dalam. Di dalam ini. Di dalam. Iya. Masih dalam. Ini masih mancung. Oh, tuh. Ini yang masih asli ya. Ini pintu-pintunya sel kayak gitu. Ini perjalanannya kayaknya agak beda Pak. Yang ini beda Pak. Ya. Ini soalnya agak beda kayaknya. Ini ada bentuk lain lagi bisa saya ini. Nah, ini dulu sel tahanan khusus ini kapol
Ini tapol ini Pak, yang dimaksud tapol di sini. Tapol apa? Tahanan politik. Oh, ini buat bahan politik. Iya. Jadi memang khusus ya Pak, ya bentuknya beda ya Pak? Ini asli ini tralisnya nih. Iya Pak. Sampai sekarang masih asli. Cuman tergenang ya. Di sana saya Nggak bisa ke sana ya. Ini tralisnya. Udah bisa dibuka. Ini tralis. Nah, ini kunci ini kunci ini masuknya bleng karena gembok. Oh gitu. Ini asli atasnya masih utuh. Oh iya. Ini dulu untuk tahanan politik. Tahanan politik. Hukuman mati dulu sini Pak. Banyak yang tahu sini. Sini Parisal ini ya. ini hukuman mati dulu pernah ada yang lari dari sini. Oh dari sini Pak. Iya. Namanya Karta Cahyadi dulu. Kasus pembunuhan Solo itu. Tapi akhirnya diskusi di Jakarta. Ini sel lari di sini melarikan diri. Oh, yang ditahan di sini itu buat yang mau dieksekusi. Enggak juga, cuman kebetulan sel Dia ini sel kan sel khusus. Iya. Sel khusus yang hukuman yang panjang yang ini masalah. Itu masih pada Oh iya. Masuk di ruangan itu. Masuk di ruangan itu ya, Pak? masih ruangan itu. Oh. Itu sel itu. Sel hukuman mati. Nah ini sumur juga nih sumur. Sumur ini cecek juga nih. Sumur. Cecek nih. Ini sumur ini dulu masih ingat itu buat masak. Oh yang sumur Ini kan buat ruang- masak iya, ya sini ini kan ya Pak? ruang dapur itu masak. Bekasnya karena ambruk dulu kemudian akhirnya diopokan sekalian. Ambruk dulu. Ini towernya. Nah, Ya. depan itu, Pak. Ini gudang. Ini Gudang gudang yang juga. hasil produksi yang sudah tadi di belakang itu tadi kain Produksi biru. ya, kain itu ya. Ini tower ini dulu tinggi sekali perasaan. Jadi saya dulu masih ingat tahun 98 ya, 98 ini sih kan 98 93 86 lah, 86 nih, 86 dulu di sini untuk pernah loncat orang di sini, bunuh diri di sini. Wah naik langsung terjun bebas. Oh, Untuk tahanan ya, Pak? narapidana. Oh, narapidana. Namanya Mbah Darmo dulu. Mbah Darmo lari, belum tanah. Ini kucing ya. Ya udah masuk juga mungkin. Lari, Loncat ya. bebas, meninggal ketika itu. Polisi cukup sini. Aku masih baru-barunya, baru detek posisi sini. Ya, Jatuhnya ke arah di sana. sana ya. Iya, di sana terjun bebas. Oh, Dari Kasus apa, Pak? itu kan pembunuhan. oh pembunuhan. Udah tua orang, itu cuma lama. Jadi di sini kelihatan di sini suka ada kadang-kadang ya kalau kita sih nggak ya apa namanya ya percaya nggak percaya sih kalau masih ada pasti ya tapi kita kan nggak mau ingin seperti itu mati-mati ya nggak akan Berdampingan lah nggak apa-apa. Cuma jangan saling berdampingan. yang kita ada penampakan apa Oh sering. Sering. sering bukan Itu ya, kalau- ya itu yang tadi saya bilang sama dunianya udah masing-masing Iya. Nah, kita kan udah Melihat-lihat ini untuk lokasi kurang lebihnya 70% ya, kita Ya. udah lihat semua. Iya. Tertarik yang cerita Pak Sabar ini tentang penampakan itu. Mungkin ada salah satu penjaga yang sering jaga malam. ya kalau di mungkin dulu sering kalau waktu zaman masih LP aja masih banyak orang suka gitu Oh. ini tahu-tahu di sini ada keluar kepala keluar muncul orang takut ini orang keluar kepala aja melayang menjaga kita orang yang menangis dia nggak tahu kalau di sini juga sering ya Pak kalau Pak ini kan sering dulu orang lama kalau saya selama saya tinggal kan dulu masih banyak orang kadang-kadang di dalam saya nggak
itu mobil. Ini mobil. Kalau udah masuk ke sini, lokasi sini itu sudah artinya di kalau udah masuk ke belakang itu kan Udah zona horor. orang-orang yang terutama yang ini ya, yang ngerti ya, pasti bisa cakapan. Kalau kita kan orang awam. Nah ini untuk mobil. Nih, Nah, ini mobil. ini mobil ini khusus yang menyimpan mobil-mobil yang ini motor rally ini Polis ya. Iya. Ini tipe polis. tahun 2018. 2018 oh, baru 2 tahun. Masuk 8. 8 ya. Harley. Sini besar. Dulu punya lagi. Tapi kalau dapatnya kasus penggelapan tahu. Ini kalau penggelapan kalau putusannya di lapas negara ya paling enggak. Penggelapan ya lebih parah kan misalnya. Iya, sepertinya. Ini sangat keren. Cukup. Jangan pernah. Ini mobil-mobil yang kita sementara yang ada simpan kita ini. Mungkin udah banyak ya, udah cukup kita melihat gedung di sini Pak, dari yang dari tadi tempat penyimpanan sepeda motor tadi sampai ke daerah belakang yang mungkin sudah nggak bisa difungsikan karena lokasi. Terus Berat memang. iya, hanya sampai ke depan sini, sampai ini dapat bentuk ini motor Harley ini Harley Davidson seri polis. dari polis. Ya. Kami mewakili seluruh tim, Pak, mengucapkan terima kasih banyak udah menyita waktunya Ya. Pak Iya. Sarjono sebagai kepala Rubasan. Beliau mungkin ada kegiatan lain, jadi kita untuk saat ini kita coba setelah ini kita obrolan dengan petugas yang lainnya. Ya. Boleh ya, boleh. Jadi gini, saya juga minta terima kasih ya pada teman-teman semuanya yang sudah mau bergabung, artinya untuk meliput tentang Rubasan khususnya di Semarang. Satu, dan yang kedua, saya juga mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau mungkin penyampaian saya mungkin ada yang mungkin salah atau ini, ya sebelumnya kami mohon maaf. Itu sebatas pengetahuan saya yang ingat itu apa yang tadi panjenengan tanyakan, mungkin bisa saya sampaikan. Itu mungkin barangkali nanti bisa bermanfaat untuk yang ke sananya, mungkin apa yang menjadi tujuan untuk teman-teman semuanya, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Khususnya bermanfaat bagi kita Rubasan dan bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang akan mengambil gambar khusus untuk meliput terkait dengan Rubasan. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya atau mungkin persediaannya bisa berkunjung ke Rubasan, dan barangkali ini ada tujuan yang nantinya akan ke masa namanya itu mengenalkan kepada masyarakat khususnya tentang Rubasan. Ya saya mohon tolong nanti inilah kira-kira untuk Rubasan untuk Semarang yang kami lakukan dan kami laksanakan, ya semua itu maju dan tidaknya itu tergantung dari teman-teman juga semuanya. Dan saya juga sangat bersyukur dan terima kasih kepada teman-teman khususnya tugas Rubasan yang saat ini yang bertugas, yang pagi mungkin yang siang juga, dan bisa mendampingi termasuk Pak Kis, karena kami juga di sini ada selaku saya sebagai kepala itu saya dibantu ada 2 pejabat saya selaku pembantu saya, yaitu Pamlola dan dengan akhir. Dan ini yang mendampingi kita Pak Iswanto sebagai ADM, karena ini yang nangani teknis yang terkait
semua barang bukti yang di sini ini yang Pak Kisang tahu, yang nangani, yang setiap hari bekerja sama dengan mau kepolisian, mau dari kejaksaan, mau dari juga dari semua, dari Badan POM juga banyak yang setiap saat dan ada keperluan mungkin dengan Pak Kisang nangani. Kalau saya sih laporannya dan pembukuannya. Seperti penghubung. Iya, iya. Jadi penanggung jawab semua ada di saya, tapi pelaksanaannya pembantunya ini kami punya tugas 2 orang. Jadi membawai stafnya itu, ini pakai stafnya banyak terkait dengan teknis itu. Soalnya itu yang diurusi yang banyak, bukti yang banyak sekali. Kalau tenaga di sini ada administrasi, ada SDP, ada semua macam. Nah itu satu. Dari Mas David yang Mungkin dengan ini semua seluruh masyarakat Kota Semarang tentunya, dan pasti kita tujuannya ke nasional juga, itu mengerti apa fungsinya Rubasan yang sebenarnya. Udah cukup Ya. itu aja sih. Kira-kira segitu ya dari saya, dan sekali lagi saya terima kasih atas partisipasinya dan atas kunjungannya dari teman-teman semuanya. Apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bisa membawa manfaat kita Rubasan, khususnya untuk khususnya masyarakat, khususnya di masyarakat umum lah, kaitannya dengan masyarakat luar, karena tadinya mungkin paham betul terkait dengan Rubasan, mungkin dengan penjaringan semuanya bergabung dengan kami di sini, mudah-mudahan bisa tahu, oh ternyata ini toh Rubasan, oh tugasnya Rubasan seperti ini, oh ini kerjasamanya dengan ini. Jadi itu sekarang itulah pentingnya komunikasi, pentingnya koordinasi, pentingnya kerjasama semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, Terima kasih, saya kira Bapak. itu, dan Ya. selanjutnya mohon kalau masih berlanjut monggo silakan. Saya Siap. ini mau ada kegiatan ulur setengah 3 ke Layanan bisa dilanjutkan. pemeliharaan yang berkualitas Iya. dengan Siap, Pak. inovasi dan Kalau integritas udah kiranya tanpa betul, batas. bagus. Revitalisasi barang bukti, wujudkan informasi berbasis teknologi, menilai, menaksir, beri rekomendasi sebagai pertimbangan di dalam eksekusi. Demi nusa dan bangsa, kita wujudkan WBK. Menyimpan, merawat, mutasi barang bukti, menjaga amanah, mengukuhkan prestasi, bersih melayani dengan setulus hati, tak ada dispensasi tanpa terkecuali. Menyimpan, merawat, mutasi barang bukti, menjaga amanah, mengukuhkan prestasi, bersih melayani dengan setulus hati, tak ada dispensasi tanpa terkecuali. Oke teman-teman, tadi kita udah ketemu sama Kak Rubasan sendiri, Pak Jono ya? Ya, Pak Sarjono. Pak Sarjono, dan kita tadi juga sudah mendapatkan penjelasannya tentang Rubasan itu apa sih? Banyak informasi lah yang udah kita dapat Iya, dari Pak Sarjono. betul. Dan mungkin bisa jadi pengetahuan buat Masyarakat. kalian semua, masyarakat se-Indonesia. Dan tadi kita juga sudah ditemani sama beliau untuk berkeliling tempat di Rubasan sini, termasuk bekas penjara juga Belanda ya. zaman Belanda ya, dan sampai area kembali lagi ke depan itu alhamdulillah lancar semuanya. Dan untuk informasi tambahan ini, untuk Rubasan sendiri ini bentar lagi akan beralih fungsi menjadi rutan rumah tahanan ya. Jadi kita bisa dikatakan kesempatan besar ini mungkin sebelum berubah menjadi hutan, karena kalau sudah menjadi hutan sendiri tidak mungkin kita menemukan barang-barang sitaan yang ada di dalam. seperti itu. Jadi
Mungkin untuk video kali ini pesan-pesan dan juga apa itu rubasan bisa tersampaikan ke kalian semua. Semoga bisa jadi edukasi dan pengetahuan para penikmat YouTube, terutama kota Semarang yang ternyata di Semarang ada sebelum rubasan ya. Oke, terima kasih. Saya Jivos Dan saya David. kami mohon undur diri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ada dispensasi tanpa terkecuali.